Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janur Yaman. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, di mana saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Dan sistem operasi ini saya ambil materinya dari materi pertemuan kedua dalam perkuliahan sistem operasi. Oke, selamat menyaksikan. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya resources dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user firmware. Jika kita analogikan sederhana, hubungan antara operating system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar tentu saja kendaraan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya operating system. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Fungsi adanya sistem operasi yang pertama adalah memory management. Memory management terbagi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan menyimpan diutamakan seperti RAM, sedangkan main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah I/O controller. Yang ketiga, file management. Fungsi ketiga, operating system juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan pengguna. Yang keempat, prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah menunggu proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan sistem operasi itu ada tiga. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, kemudahan. Yang ketiga, kemampuan berevolusi. Yang pertama, efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisiensi. Kemudian yang kedua, kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan pengguna. Kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembang yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, base OS. Yang pertama ada base operating system, merupakan jenis sistem yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Yang kedua disebut operating system. Jenis yang kedua merupakan beberapa prosesor di berbagai mesin memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dan akurasi tepat. 3. Mobile operating system merupakan operating system yang didesain untuk kebutuhan perangkat mobil. Apakah Anda tahu Android dan iOS? Tentu saja kedua platform tersebut merupakan operating system yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobil. Yang keempat, multi-stacking time sharing operating system. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat
mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Yang kelima, network operating system dalam menggunakan jaringan atau network. Operating system juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking sendiri. Yang pertama, real time operating system. Fungsi yang terakhir adalah real time operating system, di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan direspon input yang kecil. Faktor-faktor dalam pemilihan sistem operasi yang tepat. Yang pertama, sistem operasi yang akan dipakai mendukung kebutuhan pengguna baik dari sisi aplikasi maupun keamanan. Yang kedua, harga sistem operasi yang akan digunakan. Yang ketiga, stabilitas sistem operasi. Yang keempat, sumber daya perangkat keras yang tersedia mendukung sistem operasi yang akan digunakan. Yang kelima, tingkat kemampuan SDM, sumber daya manusia, yang diharapkan untuk mendukung operating system yang akan digunakan. Yang keenam, ketersediaan operating system dan sumbangan yang dibutuhkan, baik ihwal, praktis, instalasi, maupun perawatan dan upgrade baru. Sekian video yang telah saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, dan materi yang disampaikan semoga bermanfaat. Untuk ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.